Setiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka berluka, mereka berluka. Kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka berluka, mereka berluka. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Mereka berluka. Tuhan memanggil kita untuk membawa terangnya. Tiada lebih berharga mencari yang terhilang. Kasihnya menjelikan, buatku mengerti. Mereka perlu mendengar. Shalom saudara-saudara yang ada di rumah-rumah dimanapun kita berada. Kami percaya sukacita yang sama berlimpah Amen. untuk setiap kita, amin. Amin. Kita percaya kita punya Allah yang sanggup, amin. Amin. Dia sanggup menyembuhkan kita, dia sanggup menyelamatkan setiap kita sebab dia Allah yang luar biasa. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Allah kita. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan. Semangat dengan sukacita yang baru Tuhan. Mari sama-sama katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Terus sekali lagi dari awal katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan
berikan tepuk tangan. yang luar biasa. Haleluya. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami datang menghampiri hadirat-Mu, bersyukur sebab kasih Tuhan menyertai setiap kami sampai hari ini. Kami berterima kasih ya Tuhan. Untuk itu dari hati kami yang paling dalam, kami mau mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur dalam setiap keadaan kami. Kami bersyukur buat kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau hadir di tempat ini bersama dengan kami. Dimanapun kami berada, hadirat yang sama mau memuaskan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Mari angkat pujian ini bersama-sama, katakan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Oh. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Oh, dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan segenap hati katakan. Ku mau selalu bersyukur, Selalu bersyukur. selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang sambil angkat kedua tanganmu katakan. Ku mau selalu bersyukur, Selalu bersyukur. Kau Tuhan Yang setia, yang selalu Ku mau selalu bersyukur. selalu bersyukur. Kau Bapakku, Kau Bapakku yang setia. ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, oh. Selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia.
Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu untuk setiap kami. Untuk itu kami menaikkan syukur kami. Kami naikkan mazmur pujian hanya kepadamu ya Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara. Mari sembah Dia. Kami berterima kasih ya Tuhan. Dalam kebaikan anugerah yang Tuhan, oh berlimpah anugerah-Mu, kebaikan-Mu, kasih setiamu selamanya. Terlebih besar kasih-Mu Bapa, kami muliakan Engkau baik, teramat baik. Oh, dalam hadirat-Mu ya Bapa, kami bawa syukur kami, pujian kami kepadamu ya Tuhan. Oh, Shekana Ramasando, berlimpah anugerah-Mu, kebaikan-Mu bagi kami. Oh, Syarana Ramasando. Ucapan syukur keluar dari mulut kami ya Tuhan, sebab kami menyadari Engkau Bapa yang sangat baik dalam kehidupan kami. Dalam hadirat-Mu, oh, Shiralama Santo, Shirabatakara bara 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 bara. Terima kasih. Lewati lembah kelam Kau bersama dengan kami ya Tuhan. Kekuatanku, gunung batuku, Kaulah pengharapan bagi kami. Oh Rabashandara Labo, lebih lagi dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, kami mau naikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Bapa yang baik, sangat baik. Terima kasih ya Bapa, syukur bagimu Tuhan. Lord, we thank you Jesus, we thank you Lord. Teramat baik, teramat baik ya Tuhan. Ora bashandara labataka. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Dimanapun berada, mari bersama-sama kata. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu
di hatiku. Ku ingin kau lebih dari segalanya. Oh, saat indah bersamamu, itu yang selalu ku menikmati engkau dalam hadirat. Kaulah dambaan, kaulah dambaan, kaulah satu di hatiku. Ku ingin kau lebih dari segalanya. Karena dikatakan saat indah bersama, itu yang selalu menikmati yang kaulah dambaan hidupku, kaulah satu di hatiku. Ku ingin kau lebih dari segalanya. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati engkau dalam hadiratmu. Kaulah dambaan hidupku, kaulah satu di hatiku. Ku ingin kau lebih dari segalanya. Ku ingin kau lebih dari segalanya. Ku ingin kau lebih dari segalanya. Bapak, kami bersyukur buat hari ini, buat anugerah kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat saat-saat indah bersama-Mu ya Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Di waktu-waktu indah ini sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar firman dapat bertumbuh baik dalam kehidupan kami. Menjadi rema dan pedoman untuk kaki kami berjalan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan baik dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Shalom saudara, apa kabar saudara? Saya percaya saudara pasti ada dalam keadaan yang luar biasa. Saudara, saya kangen banget, rindu banget untuk kita semua dapat bersama-sama berkumpul kembali dalam semua pertemuan ibadah saudara ya, seperti luar biasanya. Dan kita tetap berdoa, kita sepakat bersama-sama biar segala sesuatunya cepat selesai dan kita dapat bertemu kembali. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara, mari kita mempelajari firman Tuhan. Hari ini saya mau bawakan topik menang atas kekhawatiran atau atas krisis, menang atas pergumulan atau atas
badai kehidupan saudara. Nah saudara, saya berdoa dan saya rindu sekali setiap saudara mengalami kemenangan demi kemenangan dalam semua situasi yang saudara hadapi. Mari kita sama-sama lihat dalam Matius pasal yang ke-6 ayat ke-25 sampai ke-33 saudara. Firman Tuhan katakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan yang tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa pekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendadani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah akan terlebih lagi mendadani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah saudara, memang ayat ini ada tercatat di dalam Matius pada saat Yesus berkhotbah di atas bukit, saudara ya. Jadi ayat ini tercatat dan Matius mencatat dengan begitu luar biasanya, saudara. Ayat ini perikopnya tentang hal kekhawatiran, tetapi dari perikop ini kita bisa mengambil 2 poin yang saya pelajari dan saya mau bagikan bagi saudara. 2 poin ini saya berdoa supaya ini membantu saudara untuk saudara menjadi seorang pemenang dan saudara menang di atas krisis, kekhawatiran, badai hidup, pergumulan, apapun yang saudara sedang hadapi. Mari kita lihat sama-sama di ayat yang ke-26 dikatakan demikian, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di sorga. Bukankah jauh, garis bawahi ini saudara, bukankah jauh, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara, saya senang sekali Matius mencatat ini dari apa yang Tuhan Yesus sedang bagikan pada saat itu. Karena kenapa saudara? Di saat situasi kekhawatiran, apa yang terjadi saudara? Kekhawatiran membuat kita mengasihani diri kita sendiri. Kekhawatiran biasanya membuat kita mengalami yang namanya ketakutan. Kekhawatiran membuat kita mengalami goncangan di dalam pribadi kita saudara. Kalau kita khawatir dalam kekhawatiran yang wajar, maka terjadi sewajarnya saja. Tetapi kalau sudah sampai berlebihan, apa yang terjadi saudara? Akan ada muncul ketakutan demi ketakutan, pemikiran-pemikiran yang salah, bahkan respon-respon yang salah. Nah, saya menyukai Matius mencatat apa yang Tuhan katakan. Dia katakan, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kata kamu di sini berbicara tentang Anda. Kata kamu di sini berbicara tentang saudara. Kata kamu di sini berbicara tentang saya pribadi, saudara. Jadi kalau saya mau katakan atau kita katakan dengan nama kita masing-masing, maka di sini dikatakan bukankah taufan jauh melebihi daripada burung-burung itu? Ya, saudara. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menciptakan kita sebagai pribadi demi pribadi yang spesial. Tuhan Yesus menciptakan kita, Allah Bapa menciptakan kita sebagai pribadi-pribadi yang berbeda. Perhatikan baik-baik saudara, di dalam Kejadian, nanti saudara baca Kejadian pasal pertama, pada saat kita diciptakan, ayat ke-27, ayat ke-28, dikatakan bahwa saudara dan saya diciptakan serupa, segambar dengan Kristus. Ketika kita diciptakan, bahkan dia katakan lalu diberkatilah, Allah memberkati mereka. Dikatakan berkuasalah atas ikan, atas semua tumbuh-tumbuhan,
taklukkanlah bumi. Jadi pada saat saudara diciptakan sangat spesial. Saudara diciptakan sangat luar biasa. Saudara diciptakan segambar, serupa dengan gambarnya Allah. Yang membuat saudara dan saya kehilangan gambarnya Allah adalah dosa. Ketika manusia jatuh di dalam dosa. Tetapi mari kita lihat dalam Efesus, nanti saudara baca. Saya coba rangkumkan sama saudara. Di Efesus pasal yang pertama itu ada perikop tentang kekayaan orang terpilih, saudara. Nah, saudara, oleh kasih karunia ketika saudara menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara, Efesus dicatat di situ. Paulus catat, saudara, bahwa ada 6 poin yang saya catat dan saya mau bagikan sama saudara. Di situ dikatakan bahwa saudara dan saya dipilih sebelum dunia dijadikan. Kemudian saudara adalah anak-anaknya, dan dikatakan di situ kita memiliki penebusan, pengampunan dosa, kita memperoleh janji yang tercatat dalam firman-Nya, kita memperoleh pengharapan di dalam Kristus, dan kita memperoleh materai yang dimateraikan oleh Roh Kudus, yang diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Jadi Kejadian 1 mencatat bahwa kita dijadikan serupa dengan gambar Allah, tetapi yang membuat kita kehilangan gambar Allah adalah dosa, dan kemudian Kristus mati di kayu salib, dan semua orang yang menerima Kristus memperoleh kasih karunia. Dan ketika saudara memperoleh kasih karunia, saudara memiliki 6 poin yang tadi saya bagikan. Saudara dipilih sebelum dunia dijadikan. Saudara adalah anak-anak Allah. Saudara memperoleh penebusan dan pengampunan dosa. Saudara memperoleh janji yang tercatat dalam firman-Nya. Saudara memperoleh pengharapan di dalam Kristus. Dan yang luar biasanya, saudara memperoleh kuasa Roh Kudus yang diam di dalam setiap kehidupan saudara. Nah, saudara, kenapa ini menjadi poin buat saya untuk kita pelajari bersama-sama, untuk kita bisa menang di dalam saat krisis? Ingat baik-baik, tadi saya sudah sampaikan, kekhawatiran akan membuat ketakutan. Kekhawatiran akan membuat kita mengasihani diri sendiri, sehingga saudara lupa siapa diri saudara. Ingat baik-baik, saudara adalah seorang ciptaan yang diciptakan dengan luar biasa. Saudara adalah seorang pribadi yang diciptakan dengan serupa gambar Kristus. Saudara memiliki kuasa Roh Kudus yang diam di dalam setiap kehidupan saudara. Yang ada adalah saudara jangan fokus kepada kekhawatiran, tetapi saudara harus bangkit. Saudara harus melihat sebuah potensi yang luar biasa yang ada di dalam diri saudara. Saudara harus melihat bahwa saudara sebagai seorang pribadi yang dahsyat, saudara. Kenapa? Karena pada saat situasi krisis itu, yang saudara perlu lakukan, saudara perlu diam, saudara perlu tenang, berada di dalam hadirat Allah, berada di dalam kuasa Allah. Untuk apa, saudara? Untuk mendengar apa yang harus saudara lakukan, apa yang harus saudara kerjakan untuk menghadapi krisis itu. Minggu lalu, saudara, ada berita bahwa ada seorang teman saya yang gajinya dipotong karena situasi COVID ini, saudara. Saudara, mungkin hari-hari ini ada beberapa saudara yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Mungkin hari-hari ini ada beberapa dari saudara yang kerja di rumah, dan sehingga saudara tidak mendapatkan gaji bulanan secara full seperti sebelumnya. Mungkin dulu saudara mendapatkan 1 juta, tapi hari ini karena situasi ini, perusahaan mengambil sebuah kebijakan memotong pendapatan saudara hingga saudara dapatkan 500.000. Saudara bilang gini, aduh dulu 1 juta aja saya kembang-kempis, saya hemat-hemat, saya irit-irit untuk melanjutkan kehidupan. Bagaimana sekarang? Dulu 1 juta aja irit-irit, sekarang 500.000, bagaimana? Mungkin disitulah dimulainya pemikiran saudara dan saudara kekhawatiran yang terlalu berlebihan. Tapi ingat baik-baik, saudara, dulu 1 juta aja saudara bisa hidup sampai sekarang. Saudara bisa mengelola 1 juta itu, saudara kelola dengan baik, saudara beradaptasi dengan baik, saudara bisa menemukan caranya untuk saudara berjuang mengatasi keadaan itu, sehingga pada hari ini saudara tetap bisa menikmati berkat Tuhan. Dengan 1 juta saja saudara bisa tetap merasakan bahwa Tuhan baik dalam kehidupan saudara. Nah, saudara, dengan apa yang
dia katakan bahwa saudara diciptakan spesial, saudara diciptakan luar biasa. Saudara harus ingat ini identitas saudara. Jadi pada saat ini saudara mengalami pergumulan, beban yang berat dengan pemotongan gaji, dengan penurunan pendapatan perusahaan saudara diberi kemampuan untuk mengadaptasi, untuk beradaptasi, untuk mengelola, menemukan caranya kembali dengan cara yang baru supaya saat badai itu datang saudara dapat menang. Bahkan saudara dapat berjalan pada badai itu dan saudara memperoleh kemenangan. Saudara, saya percaya bahwa Kristus yang terjanji, Kristus yang tercatat dalam firman Tuhan, iya dan amin. Tidak ada segala hal, kondisi apapun yang menggagalkan rencana Kristus atas hidup saudara. Jadi ketika situasi COVID ini terjadi, saudara, apa yang terjadi? Saudara dan saya diberikan kemampuan melalui gambaran kalimat tadi. Bukankah kamu jauh melebihi daripada burung-burung itu? Ya, saudara. Saudara makhluk yang luar biasa. Saudara orang yang spesial. Saudara orang yang dahsyat. Saya percaya, saudara diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk menang atas kekhawatiran, untuk menang atas krisis, untuk menang atas badai pergumulan yang saat ini saudara sedang hadapi. Ketika saudara diam, saudara tenang di dalam hadirat Tuhan, saudara akan temukan caranya untuk saudara berjalan di atas pergumulanmu. Yang percaya katakan amin. Saudara, mari temukan itu. Kalau saudara temukan itu, saudara akan mendapatkan janjinya dalam setiap kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, poin yang kedua, mari kita lihat sama-sama. Di dalam ayatnya yang ke-30 saudara. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Garis bawahi ini. Hai orang yang kurang percaya. Sebab itu janganlah khawatir dan berkata, apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai. Lihat baik-baik. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara, kata hai orang, kalimat hai orang yang kurang percaya. Saudara, kata percaya kalau saya pelajari merupakan bentuk kata kerja. Artinya kalau saya pelajari dalam kehidupan saya, saudara, dalam semua kondisi penderitaan, badai kehidupan, pergumulan demi pergumulan, saudara, kata percaya itu harus terus bekerja di dalam setiap situasi yang saya hadapi. Gak semua situasi yang saya hadapi gampang. Gak semua situasi yang kita hadapi dengan mudah. Tapi semua situasi kondisi yang kita hadapi, yang saya hadapi, saya harus menaruh percaya itu kepada seorang pribadi. Dan saya tahu pribadi yang saya percaya adalah pribadi yang luar biasa. Nah, catatan Matius mencatat, saudara, dia katakan demikian. Jangan khawatir tentang apa yang akan kamu makan, minum, pakai. Semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi saya senang sekali kalimat dari kelanjutan itu, dia katakan demikian. Akan tetapi Bapakmu yang di surga. Saudara, ingat baik-baik kata Bapakmu yang di surga ini juga dipakai pada saat Tuhan Yesus mengajarkan cara berdoa. Dia katakan demikian, Bapa kami yang di surga. Saudara, ini adalah sebuah kalimat yang bukan merupakan kata pengganti panggilan seorang pria yang saudara temui di tengah jalan, saudara panggil Pak, Pak, atau saudara mau ketemu dengan seseorang yang sangat saudara segani dan saudara bilang selamat siang Pak, selamat malam Pak. Bukan itu, saudara. Tetapi dalam bahasa Inggris dikatakan Our Father in Heaven. Kalau bahasa Indonesia kita biasanya katakan ayah, saudara. Artinya ada sebuah hubungan. Hai kamu orang yang kurang percaya, kamu punya hubungan gak dengan Bapakmu yang di sorga? Atau hanya kamu mengenal saja bahwa dia, ya saya tahu dia Bapa di sorga. Kamu
kamu cuma tahu saja, kamu mengenal saja, tapi kamu belum sampai kedalaman, menyelami dalam segala kondisi. Kamu menaruh hidupmu sungguh-sungguh percaya kepada satu pribadi yang namanya Bapa di sorga. Yang mengerti katakan amin. Saudara, ingat baik-baik sebuah ilustrasi seorang pria yang bermain keseimbangan untuk melewati jurang dari satu tebing ke tebing yang lain dengan seutas, hanya satu lembar tambang saja, saudara. Sambil membawa tongkat yang panjang, dia lewati, dia coba keseimbangan, dan akhirnya dia berhasil melewati ke seberang. Sampai dia mau balik, saudara, dia tanya, di sini siapa yang mau ikut saya? Siapa di sini yang mau saya gendong sampai ke seberang? Saudara, semua penonton gak ada yang berani. Tapi tiba-tiba ada seorang anak kecil, saya. Dan kemudian anak kecil itu digendong di pundaknya dia. Sambil membawa tongkat panjang, dia berjalan melewati jurang untuk menyeberang ke tebing seberang, saudara. Dan apa yang terjadi? Penonton semua begitu khawatir, takut anak yang digendong itu jatuh dan sebagainya. Sampailah mereka di seberang, diwawancara, singkat ceritanya. Apa yang terjadi? Dan anak itu katakan, dia bapak saya. Saudara, sedemikianlah yang digambarkan oleh Matius melalui perkataan Yesus. Hai kamu orang yang kurang percaya. Hai kamu orang yang kurang percaya. Dia katakan, Bapamu yang di sorga tahu semuanya itu dibutuhkan. Saudara, Bapa di surga tahu semua yang dibutuhkan atas saudara. Apakah kita berpikir bahwa ketika kita ada di dalam badai, Bapa di surga tidak ada? Enggak, saudara. Dia ada bersama dengan saudara. Dia bersama dengan saudara. Dia ada di setiap kehidupan daripada hidup saudara. Yang perlu kita lakukan adalah, saudara perlu menaruh percaya kepada Bapa di sorga dalam segala situasi kejadian yang sangat tidak enak sekalipun. Saudara perlu menaruh percaya sama seperti seorang anak kecil tadi yang dia menaruh percaya, digendong di pundak untuk melewati jurang, untuk menyeberang ke tebing seberangnya, dan dia percaya bahwa bapaknya tidak akan membuat dia jatuh sampai ke jurang, saudara. Itu kondisi yang sangat tidak gampang, itu kondisi yang tidak mudah. Tetapi anak kecil itu dapat menaruh percaya kepada bapaknya. Demikianlah yang dikatakan oleh Bapa di surga. Hal kekhawatiran tidak akan menambahkan apa-apa dalam setiap kehidupan kita. Saudara mengasihani dirimu seakan-akan saudara tidak punya pribadi yang memperhatikanmu. Saudara mengasihani dirimu dalam ketakutan seakan-akan saudara sendirian. Tidak, saudara tidak sendirian. Ketika saudara menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, Bapamu di surga itu menjadi Bapa yang luar biasa. Roma 8 ayat 15 katakan demikian. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ingat baik-baik, saudara dan saya ditebus, diampuni pada saat kita ada di dalam dosa. Nah saudara, ketika kita ditebus oleh Kristus, kita diberikan roh yang diberikan roh, dan oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Apapun kondisinya, keberadaan saudara hari ini, kalau saudara lagi berbeban berat, saudara mengasihani dirimu, saudara kekhawatiran, ketakutan, saudara harus ubah. Kenapa saudara? Karena kamu tidak sendirian, kamu bersama dengan Bapa di surga. Yang perlu saudara tingkatkan, saudara perlu bangun percayamu pada Bapa di sorga. Yang bukan cuma pengetahuan, bukan cuma pemikiran, atau tahu bahwa kau punya Bapa di sorga, tetapi kamu bisa menaruh hidupmu kepada satu pribadi, yaitu Bapa di sorga. Yang mengerti katakan amin. Saudara, 2 poin ini yang kita bisa pelajari bersama-sama di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat ke-25 dan 33. Untuk saudara menang melewati krisis, melewati kekhawatiran, badai, pergumulan di depan kita ataupun hari ini. Saudara, yang pertama, saudara harus ingat
saudara adalah pribadi yang dahsyat. Saudara pribadi yang luar biasa. Saat saudara menjadi pribadi yang luar biasa, saudara diberi kemampuan untuk beradaptasi dalam semua keadaan hidupmu. Saudara diberikan kemampuan untuk mendengar suara Tuhan, untuk Tuhan bicara langkah-langkah apa yang saudara akan ambil untuk meraih janji Tuhan. Yang kedua, saudara perlu taruh hidupmu, bangun rasa percayamu kepada Bapa di surga yang tidak terlihat, tetapi Dia bersama dengan saudara. Amin, saudara. Saya berdoa biar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapat untuk kekuatan hidup saudara. Ketika hari ini saudara ada dalam badai, ingat baik-baik, saudara adalah orang yang luar biasa, dan saudara punya Bapa di surga. Apapun pergumulan, engkau adalah orang lebih daripada pemenang, dan engkau adalah orang-orang yang dikasihi Kristus. Amin. Mari kita sama-sama berdoa biar firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita semua. Tundukkan kepalamu dan kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat-Mu pada pagi hari ini, dimanapun kami berada, dimanapun semua jemaat-Mu berada. Biarlah Tuhan, kami dapat menangkap bahwa kami adalah pribadi yang luar biasa. Kami diberi kemampuan untuk beradaptasi dalam segala keadaan. Dan kami punya Bapa di surga yang berjalan bersama dengan kami dalam segala situasi. Apapun situasinya, Engkau berjalan bersama dengan kami. Kami akan menang atas badai. Kami akan menang atas krisis. Kami akan menang atas pergumulan. Kami akan menang atas semua kondisi yang kami hadapi. Karena Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Karena janji-Mu ya dan amin Tuhan. Dan Kau akan bicara banyak melalui setiap perenungan demi perenungan. Melalui setiap saat teduh kami, ketika kami berdiam, ketika kami tenang di dalam hadirat Tuhan. Engkau bicara untuk kami melewati badai ini. Bapa, aku berdoa dimanapun jemaat Tuhan berada pada pagi hari ini. Engkau memberkati mereka. Dan hamba-Mu percaya jemaat-Mu akan menang melewati segala sesuatu yang saat ini mereka hadapi ataupun di depan nanti. Hamba-Mu berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan. Hari ini saudara, Bapak Ibu semua, saya mengajak kita semua banyak masuk di dalam doa, banyak masuk di dalam saat teduh saudara. Dengar rancangan-rancangan Tuhan, dengar cara-cara yang baru yang Tuhan mau berikan. Jangan takut, jangan khawatir, dan jangan mengasihani dirimu sendiri. Engkau tidak sendirian, engkau ada bersama dengan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu sekali lagi pada pagi hari ini. Dan saat ini hamba-Mu serahkan semuanya mereka ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu, pada minggu ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan Bapak Ibu boleh menyiapkan media seperti roti, biskuit, untuk melambangkan tubuh Kristus. Ataupun Bapak Ibu juga bisa menyediakan sirup, teh, atau air putih untuk melambangkan darah Kristus. Nah saudara, apapun medianya, mari kita sama-sama persiapkan hati kita untuk kita mengambil perjamuan untuk mengingat kembali bahwa Kristus sudah mati, menanggung semua penderitaan kita. Dan ketika kita ingat itu, saudara dapat mengingat kembali bahwa pengharapan yang saudara punya di dalam Kristus tidak ada habis-habisnya. Amin saudara. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala, kita satukan hati kita. Tuhan, hamba-Mu bersyukur untuk kami semua bersama-sama, walaupun kami ada di rumah masing-masing, tetapi kami dapat mengambil perjamuan. Kami dapat mengingat kembali bahwa Kristus mati, menanggung semua penderitaan kami. Dan ketika kami percaya akan kematian Kristus dan kebangkitannya Tuhan, kami tahu bahwa kami adalah anak-anak Allah yang memiliki pengharapan yang kekal di dalam Kristus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mengingat bahwa pengampunan yang Tuhan berikan melalui pengorbanannya adalah pengampunan yang luar biasa. Engkau mengampuni setiap dosa, kesalahan. Dan ketika kami
ada di dalam Kristus Tuhan, kami telah diampuni dan dikuduskan ya Bapa. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami akan mengambil perjamuan, siapkan hati kami Bapa, hingga kami dapat menerima kuasa dari perjamuan ini di tempat kami masing-masing, di dalam setiap pribadi kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa untuk setiap media, roti dan yang melambangkan tubuh, dan juga anggur yang melambangkan darah Kristus Tuhan. Kuduskan semuanya Tuhan, hingga ketika kami makan menjadi berkat bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di surga Engkau baik, Kau luar biasa. Mari Bapak Ibu semua angkat roti atau media lainnya di tangan kananmu, dan pada hari itu sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita, saudara. Dan dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Kristus, bukankah cawan pengucapan syukur ini atasnya kita ucapan syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk semua yang Tuhan berikan. Mari angkat kedua tanganmu, ucapkan syukur. Kami berterima kasih Tuhan untuk Engkau yang sudah begitu baik bagi kami. Kami berterima kasih untuk tubuh dan darah-Mu, untuk pengorbanan-Mu yang Kau curahkan bagi kami. Kau mengampuni kami, menguduskan kami, memberikan kami pengharapan menjadi anak-anak Allah dan pengharapan yang kekal di dalam Engkau Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Dan saat ini hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka. Situasi, kondisi apapun yang sedang dihadapi, Tuhan berikan kuasa. Dan Tuhan jadikan mereka umat yang lebih daripada pemenang. Terima kasih untuk hari ini ya Bapa. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah mereka. Diberkatilah setiap anak-anak-Mu di dalam Kristus Tuhan kami yang luar biasa. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa. Ibadah kami, sebentar kami akan menyelesaikan ibadah ini. Dan kami telah mendengar firman-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan atas setiap kehidupan kami. Dan saat ini hamba bersyafaat untuk jemaat Tuhan yang ada dimanapun mereka berada. Yang berbeban berat, yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, berikan kekuatan, berikan kesehatan di dalam nama Yesus. Semua apa yang dikerjakan oleh mereka berhasil. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau selesai ibadah dan kami mau terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu saudara. Arahkan hatimu dan wajahmu pada Bapa di surga. Dan ibadah telah selesai. Lanjutkan setiap aktivitas saudara dimanapun saudara berada. Dan terimalah berkat yang terbaik daripada Bapa di surga. Berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah di dalam naungan daripada Bapa di surga dan di dalam Anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan, perlindungan, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai saudara semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini yang terbaik dengan satu nama Yesus Kristus, dan semua yang menerima yang terbaik sama-sama katakan amin. Saudara, ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara, dan ingat baik-baik, Tuhan selalu menyertai kita semua. Shalom. Halo Jemaat GBI House of Joy, teruslah bergabung dalam konten-konten yang dapat Anda akses di sosial media GBI House of Joy selama pembatasan interaksi ini. Kami juga membuka ruangan konseling bagi Anda yang membutuhkan dukungan doa. Anda dapat menghubungi kontak yang tertera. Anda juga diberikan kesempatan memberi yang terbaik melalui persembahan dan perpuluhan
yang dapat Anda transfer di rekening bank GBI House of Joy. Kegiatan ibadah House of Joy lainnya dapat juga terus Anda ikuti melalui aplikasi Zoom yang Anda miliki. Yesus memberkati. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas hidup sebagai insan Pentakosta. Siapakah yang dimaksud dengan insan Pentakosta? Tentunya bukan hanya mereka yang merupakan anggota jemaat gereja Pentakosta, tetapi semua orang percaya yang hidup dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, yang meyakini bahwa suara Tuhan masih diperdengarkan, yang meyakini bahwa kita masih mendengar suaranya, dan yang dengan iman dan kuasa dari Roh Kudus berkata-kata atas nama Tuhan. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus sangat menekankan kehidupan orang percaya yang dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Betapa Roh Kudus menempati peran yang sentral dan penting dalam kehidupan orang percaya. Kehidupan orang percaya sudah seharusnya adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan sekedar hikmat, kepintaran, kehebatan, dan kebijaksanaan kita sendiri. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus dimulai ketika pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus terlibat dalam pengambilan keputusan, menuntun, mengarahkan, dan memimpin para pemimpin jemaat dalam pekerjaan pelayanan dan penuntasan amanat agung Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul belum berhenti dan terus berlanjut sampai dengan era kita sekarang ini. Roh Kudus belum berhenti bekerja sampai saat ini. Karunia-karunia roh belum berhenti. Itu sebabnya kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang seharusnya dialami dan dijalani oleh setiap orang percaya di masa kini. Ciri khas hidup insan Pentakosta yang dipenuhi dengan Roh Kudus antara lain menjaga kekudusan hidup, hubungan yang intim dengan Tuhan, hidup dan melayani dalam mujizat dan kuasa Roh Kudus, menjadi saksi Yesus, memberitakan kabar baik. Mendengar suara Tuhan bukanlah tentang kemampuan manusia mendengar suaranya, tetapi tentang kehendak Tuhan yang ingin memperdengarkan suaranya kepada orang-orang percaya, sekalipun kita sedang dalam keadaan berdosa. Namun demikian adalah merupakan tanggung jawab kita untuk melatih kepekaan dalam mendengar suaranya. Dalam praktek hidup sehari-hari insan Pentakosta, memperkatakan firman Tuhan merupakan sesuatu yang lumrah, sebagaimana diajarkan dalam firman Tuhan Yosua 1 ayat 8. Misalnya dalam keadaan sakit, mereka memperkatakan dengan penuh iman 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ketika banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, mereka memperkatakan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Serta memperkatakan Mazmur 91, janji perlindungan Tuhan. Insan Pentakosta yang menggembalakan jemaat bukan hanya memerlukan pengetahuan teologis yang mumpuni, bukan sekedar pengalaman pribadi semata. Lebih dari itu adalah kepekaan mendengar suara Tuhan. Gembala jemaat harus memiliki keintiman dengan Tuhan, sebab dengan begitu mereka mendapatkan tuntunan Tuhan bagi umat yang digembalakan. Pesan khusus yang diterima dari Tuhan sebagai tuntunan bagi jemaat tentu harus diperkatakan dan disampaikan berulang-ulang sampai jemaat dengan urapan Roh Kudus dapat menangkap, memahami, serta melakukan apa yang menjadi tuntunan Tuhan tersebut. Robert Menzies dalam bukunya menyatakan, sama seperti Tuhan Yesus diurapi untuk memenuhi tugas kenabiannya, demikian juga murid-murid yang dibaptis Roh Kudus telah diurapi sebagai nabi-nabi akhir zaman untuk menyatakan firman Allah. Gereja di zaman akhir yang telah dibaptis Roh Kudus adalah komunitas para nabi. Apakah seperti nabi zaman Perjanjian Lama? Tentu tidak. Yang dimaksudkan adalah para nabi yang terpanggil untuk membawa pesan keselamatan sampai ke ujung bumi. Setelah dibaptis Roh Kudus, Petrus dan Paulus banyak mengulangi mujizat Yesus. Artinya, karunia mujizat tidak terbatas, hanya dikerjakan oleh Yesus. Seperti yang dinyatakan oleh Craig Kinner,
Petrus dan Paulus sedang melakukan pekerjaan Yesus dengan cara membuka jalan dan memberi contoh bagi gereja di masa yang akan datang. Insan Pentakosta percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah berkat yang kedua alias second blessing yang diterima oleh orang percaya setelah kelahiran baru. Dari sinilah gaya hidup insan Pentakosta berawal. Saudaraku dikasih Tuhan, kita harus bangga hidup sebagai insan Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati.